Saya ingin menambahkan sedikit tentang tanggapan kemarin ya dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum, tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya. Menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf H. Karena di situ ada tentang hasil akademik. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi. Saya adalah termasuk tim penyusun dalam rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu, ya. Dan pada saat undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008 dan kemudian berlaku 2 tahun sesudahnya, saya menjadi anggota Komisi 1 DPR yang ikut mensahkan itu bersama pemerintah. Jadi clear betul kita artinya. Jangan sepotong-sepotong baca pasal. Karena di pasal 18 ini belum pernah diungkap. Di pasal 18 ya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 2 itu berbunyi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H antara lain apabila pada ayat 2 pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget. Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik dalam hal ini adalah Joko Widodo yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun ya, 1 periode tidak selesai dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Satu lagi yang penting lagi, dan ini yang terjadi. Mohon maaf Pak Rismon hari ini tidak atau belum bisa membersamai karena Pak Rismon selain tadi mendapatkan statement yang sangat bagus sekali dari terima kasih Matur Banuun Pak Insinyur Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri dalam keterbatasannya, kemarin waktunya sangat singkat ya, videonya sudah banyak beredar, mengatakan selain dia itu atau beliau itu bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik, beliau itu usianya kalau untuk membimbing itu harus yang di atas 50 tahun. Dan beliau mengatakan waktu itu masih asdos, masih asisten dosen. Gelarnya juga masih Bachelor Science atau BSc. Jadi memang belum bisa membimbing. Jadi ini sekaligus mematahkan betul statement Jokowi pada saat dia tanggal 19 Desember tahun 2017 di Fakultas Kehutanan yang mengajak Pak Kasmujo ke depan. Pak Kasmujo jelas mengatakan itu salah. Itu salah. Ya gitu. Jadi clear banget. Kemudian yang kedua, temuan menarik lainnya adalah Jokowi kemarin juga beberapa yang lalu ketika diwawancara wartawan di Solo juga mengatakan KKN-nya adalah pada tahun 1985 awal. Padahal sudah terjadi, maaf ini, mungkin pengkondisian di desa KKN-nya, yaitu di Segoro ya, Wonosegoro yang ada di Boyolali, bahwa waktu itu dikatakan tahun 83. Jadi orang tuh disetting ngomong 83. Semuanya di sana. Termasuk Ibu Lurah di situ. Padahal itu hanya katanya. Jadi Ibu Lurah tuh katanya dulu ada petugas fotokopi ngantar orang pakai kacamata, naik Vespa, ambil gitar. Mana ada orang mau mengantarkan sejauh puluhan kilometer dari Boyolali ke Solo atau ke Jogja, kita nggak tahu, ngambil gitar dan hanya diingat kacamata. Padahal kan kita tahu siapa yang pakai kacamata itu banyak sekali. Dan pada rekaman itu banyak beredar. Selalu beliau menyebut yang KKN di sini adalah Satya Wacana dan UNS. Tidak pernah tersebut kata-kata UGM. Ya, jadi perhatikan kalau ada kayak gitu. Dan ini sudah terjadi hoax yang berlebihan di ternak-ternak Mulyono yang mengatakan respon malu dipermalukan desa ternyata enggak. Jelas betul bahwa itu tidak membuktikan apa-apa. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini pagi tadi. Tim sampai ke redaksi KR dan kedaulatan rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DIY. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel
KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus. Khusus itu. Dikatakan, ini di mana? Diambil Pak, kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya. Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY, yang itu hak rakyat, kok dibawa oleh petugas. Ya, ini jahat sekali. Ya, jahat sekali. Saya kira itu dulu, ya, karena akan ada rencana pertemuan besok sama lusa untuk seorang misteri guest yang sangat bagus oleh tim di daerah DIY, yang itu nanti akan saya informasikan. Kejutan lagi. Saya sengaja ada standby di Jakarta karena kami selalu TikTok, kami selalu kontak dan kami selalu update. Terima kasih sekali lagi kehadirannya rekan-rekan sekalian. Dan kami segera bermusyawarah untuk memberikan respon terhadap sejumlah substansi materi yang disampaikan oleh kuasa hukum Saudara Joko Widodo, karena menurut kami banyak ya statement yang disampaikan itu bias, tidak sesuai fakta, dan ada yang bahkan bernarasi framing. Karena itu kami ingin sampaikan tanggapan resmi dari kami agar publik bisa menilai apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan sebenarnya secara faktual, secara de jure, proses hukumnya itu sampai di mana. Baik, yang pertama saya ingin memberikan respon terkait masalah keaslian ijazah Saudara Joko Widodo. Kami dari tim advokasi tegas menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada satu ketetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi atas ijazah Saudara Joko Widodo. Sehingga kami membantah statement dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo yang menyatakan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo dideklarasikan atau dideskripsikan sebagai identik atau asli hanya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Ingat bahwa persoalan ijazah ini tidak lagi menjadi persoalan yang cukup dengan deklarasi satu institusi, apakah itu UGM, apakah itu kuasa hukum Saudara Joko Widodo, bahkan institusi Bareskrim. Masalah ijazah ini sudah menjadi sengketa hukum, baik secara perdata dan juga secara pidana. Kita ketahui masalah ijazah palsu ini secara perdata sudah digugat menjadi sengketa hukum di dua institusi pengadilan, yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta dan yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Karena itu semua pihak saya minta, kami mohon, kami harap untuk bersabar tentang status ijazah ini, apakah asli atau benar palsu. Karena apa? Karena sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka status quo-nya ijazah ini dalam sengketa hukum. Jadi tidak bisa dideklarasikan sebagai asli hanya berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim. Apalagi apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu hanya sekian persen saja dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Karena penyelidikan itu hanya beberapa persen dari proses yang lainnya. Ada penyidikan, ada dakwaan, ada pembuktian, ada penuntutan, ada pembuktian di tingkat peradilan pertama, ada vonis judek faksi tingkat pertama, ada vonis judek faksi tingkat kedua, ada vonis judek juris di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, baru setelah ada putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, maka baru bisa kita simpulkan deskripsi ijazah itu seperti apa. Yang kedua, kami terus terang sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ada satu analisa hukum tapi dibangun berdasarkan asumsi, bahkan
berdasarkan ilusi, kalau tidak bisa dikatakan halusinasi. Apa itu? Yakni statement kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan akan terjadi chaos kalau ijazah itu ditunjukkan. Dalihnya adalah nanti setiap orang, ya, pejabat, DPR dan sebagainya akan dituntut untuk menunjukkan ijazahnya sehingga ini akan menjadi chaos. Kami jawab dengan data dan fakta bahwa pertama, batasan sengketa hukum ini adalah khusus dan terbatas hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Tidak ada urusannya dengan ijazah pejabat lainnya, anggota DPR dan selainnya. Sehingga kita berharap bahwa penyelesaian persoalan ini harus dibatasi dan spesifik hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Jangan membangun narasi ilusi bahwa seolah-olah akan ada anggota DPR yang dituntut untuk menunjukkan ijazahnya dan yang lainnya. Itu semuanya hanya ilusi, bahkan bisa kita tegaskan sebagai halusinasi. Padahal statement hukum itu tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi apalagi halusinasi. Statement hukum harus, ya, dibangun berdasarkan fakta hukum dan norma hukum. Norma hukumnya apa? Aturannya apa? Asas-asas hukumnya apa? Kemudian fakta hukumnya apa? Fakta hukumnya hari ini yang dipersoalkan hanyalah masalah ijazah saudara Joko Widodo. Dan apa yang terjadi jika ijazah itu ditunjukkan? Ya, ijazah itu akan dianggap ada oleh publik bahwa Jokowi memiliki ijazah itu. Tapi kalau tidak pernah ditunjukkan, seluruh klaim itu menjadi tidak bernilai. Baik klaim dari sejumlah wartawan yang katanya melihat tapi tidak boleh difoto, klaim dari UGM, klaim dari kuasa hukum yang berulang kali sudah melihat, bahkan meraba, menerawang, dan menyimpulkan katanya asli begitu. Itu semuanya tidak bernilai. Jadi kita sama-sama tunggu proses ini dengan baik sampai ada putusan yang final yang menjelaskan deskripsi ijazah itu seperti apa. Dan kami tegaskan bahwa bagaimana kalau ijazah ini nantinya terbukti palsu begitu, itu juga tidak akan ada chaos begitu loh. Karena pertanggungjawaban hukumnya hanya pada orang-orang yang terlibat pada ijazah itu saja, dalam hal ini ijazah saudara Joko Widodo. Jadi setiap rakyat, setiap kita yang tidak terlibat dalam kejahatan pemalsuan dokumen, dalam ini dokumen ijazah palsu, tidak perlu khawatir, tidak akan ada chaos. Justru yang kami lihat dari perkembangan kasus ini adalah semakin lama proses menunjukkan ijazah itu diulur-ulur, justru terjadi perdebatan publik, bahkan pembelahan. Sampai terakhir kami sangat menyayangkan ada purnawirawan, jenderal, bintang 2 terpaksa harus kehilangan marwah dan wibawanya di depan publik karena memperdebatkan ijazah asli yang ijazah Jokowi yang tidak pernah kunjung diperlihatkan aslinya. Kemudian ketiga, kami perlu tegaskan bahwa proses Dumas di TPUA yang sampai hari ini sedang ditangani oleh Biro Wasidik Mabes Polri itu belum tuntas. Jadi sekali lagi belum tuntas karena kami ya melalui TPUA, klien kami yakni Saudara Rizal Fadila yang sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus pada tanggal 26 Mei 2025 telah mendapatkan jawaban dari Biro Wasidik pada tanggal 4 Juni 2025 yang di poin 2 jawaban tersebut Biro Wasidik menyatakan telah menerima surat dari TPUA dan menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kasus penyelidikan perkara ijazah palsu saudara Joko Widodo di Bareskrim belum tuntas. Dan terakhir justru juga ada statement dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, yang tegas juga menyatakan akan melibatkan pengawas eksternal. Nah, walaupun kami masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan pengawas eksternal itu. Tetapi statement kami yang jelas adalah kami justru mendorong diadakan gelar perkara khusus yang sudah jelas ada dasar hukumnya, yakni Perkapolri nomor 6 tahun 2019, khususnya pasal 31 junto pasal 33. Kalau gelar perkara pengawas eksternal ini kami kesulitan mencari dasar hukumnya melibatkan pihak eksternal itu seperti apa. Kemudian yang keempat, kami juga menegaskan bahwa proses atau tahapan peningkatan status perkara dari proses penyelidikan menuju penyidikan itu karena adanya bukti kuat bahwa peristiwa itu dapat disimpulkan oleh penyidik adalah peristiwa pidana dengan bukti yang cukup, atau dalam KUHP diatur 2 alat bukti yang cukup. Yang dimaksud 2 alat bukti bukan berarti 2 bukti, bisa jadi 100, 200,
tapi masuk kategori bukti tertentu, apakah itu bukti keterangan saksi atau bukti surat. Nah, sampai hari ini memang belum sampai tahap ke sana. Prosesnya itu di Polda Metro Jaya baru undangan klarifikasi. Jadi jangan dipaksa-paksa penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya juga jangan mengikuti atensi pihak-pihak yang hanya bernarasi meminta kasus ini segera ditingkatkan dari penyelidikan menuju penyidikan. Bagaimana penyidikan itu akan dilakukan? Lawang ijazahnya saja belum bisa dibuktikan asli atau tidaknya. Karena deliknya kan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran tentang ijazah palsu. Berarti harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli. Baru orang yang mengatakan ijazah palsu itu dianggap fitnah. Sementara sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Baru Bareskrim, dan itu pun baru penyelidikan, dan itu pun belum tuntas, masih ada gelar perkara khusus yang hanya disebutkan dengan nomenklatur identik. Jadi bersabar ya. Kalau mau meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, ya semua pihak harus bersabar. Tunggu dulu perkara di Pengadilan Negeri Surakarta, juga perkara di Pengadilan Negeri Sleman itu inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan itu pun belum tentu hasilnya ijazah saudara Joko Widodo asli. Kalau ternyata hasil di Pengadilan Perdata ditetapkan bahwa saudara ijazah saudara Joko Widodo justru ditetapkan oleh pengadilan tidak identik, tidak asli, tidak sah, maka tidak relevan lagi Polda Metro Jaya melanjutkan perkara. Ngapain melanjutkan perkara dugaan fitnah terhadap satu ijazah yang dibuktikan oleh putusan pengadilan itu memang palsu begitu. Jadi semua kami harap untuk bersabar, masyarakat bersabar, termasuk seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini bersabar. Kemudian yang kelima, saya ingin tegaskan bahwa perdebatan publik soal kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo itu adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Termasuk polling-polling yang dilakukan oleh sejumlah elemen civil society terkait pilihan pendapat mereka atau publik terhadap ijazah ini, apakah lebih percaya ijazah tersebut asli atau palsu, itu juga satu pendapat yang sah, legal, dan konstitusional. Kami terus terang menegaskan, sangat menyayangkan, bahkan menolak keras pihak-pihak yang mencoba membangun narasi kalau ikut berdiskusi ya, berpendapat tentang ijazah palsu ini seolah-olah adalah sebuah tindakan kejahatan. Lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka. Lalu ditakut-takuti itu masuk kategori provokasi. Lalu ditakut-takuti nanti akan ada penyelidikan. Janganlah seperti itu. Oh, satu kasus saja belum kelar. Kita ini negara hukum, maka harus kedepankan asas dan prosedur hukum. Asas hukum yang harus kita hormati adalah asas presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah. Jadi tidak boleh mendakwa masyarakat yang berdiskusi seolah-olah langsung itu bersalah, dianggap provokasi, lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka dan seterusnya. Ini terus terang tidak mendidik, tidak mencerdaskan, bahkan ini membodoh-bodohi rakyat. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan update ya, temuan-temuan yang justru menambah keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini bermasalah. Yang pertama adalah temuan dari prinsipal kami, Pak Rismon Sianipar, yang sampai hari ini masih ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masih bergerilya. Masih di Yogyakarta. Berhasil mewawancari Pak Kasmujo dan ada dua substansi penting keterangan dari Pak Kasmujo. Ya. Yang pertama ditegaskan oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi. Dan ini sebenarnya menegaskan pernyataan beliau sebelumnya. Yang kedua, tambah lagi bahkan beliau menegaskan juga bukan dosen pembimbing akademik yang sebelumnya dijadikan dalih oleh kubu saudara Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik. Ternyata dua-duanya dibantah oleh Pak Kasmujo. Matur sembah nuwun Pak Kasmujo, matur suwun terima kasih Pak Kasmujo. Mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah dan tetap konsisten amanah dalam kejujuran Pak Kasmujo.
Pak Kasmujo mohon untuk terus istiqomah jujur Pak Kasmujo, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, dan di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh kehidupan kita di dunia. Karena itu Pak Kasmujo matur sembah nuwun sudah jujur dan mengajari kami segenap anak bangsa Indonesia untuk menteladani kejujuran. Yang kedua, ini yang paling penting adalah pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka Jakarta, ya. Dan bahkan beliau menyitir sejauh lama, diantaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas, ya. Makanya tadi saya dapat update info dari Pak Rustam Effendi, benar ya Pak ya? Sama Pak Azamkan itu dari TPUA mengirim surat ke Bapak Andi Wijayanto untuk silaturahmi dalam rangka mendalami kebenaran informasi itu. Dan menurut saya karena ini delik umum, saya pikir penyidik Barreskrim selain melakukan gelar perkara khusus juga harus menindaklanjuti temuan-temuan ini. Jadi harus melakukan upaya penyelidikan yang komprehensif. Dengan demikian sekali lagi saya bantah bahwa apa yang diklaim oleh kuasa hukum Joko Widodo, apa yang dilakukan di Barreskrim sudah komprehensif. Dengan temuan baru ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim belum komprehensif. Bahkan Barreskrim juga tidak melibatkan pengadu dalam hal ini TPUA dalam proses gelar perkara, sehingga sampai TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Nah itu saya kira dari saya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan nanti statement resminya akan dibacakan oleh rekan kami yang lain. Saya kembalikan kepada host. Ini